Jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms, di The Sinners Channel. Mengapa Allah membunuh istri Yehezkiel? Hal ini kelihatannya jahat. Apa yang Allah katakan di Yehezkiel pasal yang ke-24 ayat 15-17 juga dapat membingungkan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, lihat, aku hendak mengambil daripadamu dia yang sangat kucintai seperti yang kena tulah. Tetapi janganlah meratap ataupun menangis, dan janganlah mengeluarkan air mata. Yehezkiel tidak boleh berkabung, menangis, atau menitikkan air mata pada saat istrinya meninggal. Dan hal ini disampaikan kepadanya sebelum kematian istrinya. Alangkah suram. Mundurlah sejenak, dan biarkan pemikiran ini masuk dan tertanam. Allah sedang merenggut istri orang ini. Istrinya akan mati. Namun demikian pun dia tidak boleh berkabung, menangis, meneteskan air mata setitik pun, atau bahkan berduka. Orang seperti apa yang mampu menerima kabar seperti ini, sebagaimana yang Yehezkiel kerjakan? Hanyalah orang beriman. Teologi Yehezkiel memberitahukannya bahwa hidup manusia telah ditentukan. Mazmur 31 ayat yang kelima, lalu Mazmur 139 ayat 16, dan Pengkhotbah 3 ayat yang kedua. Dia tahu kematian adalah penunjukan ilahi yang berasal dari Allah semata. Ibrani 9 ayat yang ke-27. Namun, apakah hal ini membuat kabar tersebut menjadi lebih mudah diterima secara emosional? Saya yakin dia mendambakan untuk berduka sebagaimana layaknya suami yang mengasihi istrinya. Sebaliknya, Yehezkiel justru mendengarkan dan menaati Tuhan. Yehezkiel adalah orang yang hidupnya diatur oleh iman, dan iman sering menuntut tindakan yang serius dan bahkan tidak terbayangkan, yang adalah bagian kita. Orang dengan iman tak bercela ini menaati keseluruhan perintah Allah. Yehezkiel 24 ayat yang 18. Pada paginya aku berbicara kepada bangsa itu, dan pada malamnya istriku mati. Pada pagi berikutnya aku melakukan seperti diperintahkan kepadaku. Nats ini berkata bahwa Allah melaksanakan kehendaknya, dan Yehezkiel memendam semua perasaannya di dalam dan tidak berduka bagi istrinya yang sekarang telah mati. Semua di sekitar Yehezkiel kebingungan. Mungkin saja mereka berpikir, ada apa dengan orang ini? Tidakkah dia mencintai istrinya? Sebenarnya memang mereka menanyakan hal ini dan langsung dari suara Allah melalui lidah sang nabi. Mereka menerima jawaban ini. Yehezkiel 24 ayat 21-24. Katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah. Sesungguh-sungguhnya aku akan menajiskan tempat kudusku, kekuasaanmu yang kau banggakan, kenikmatan bagi matamu dan bagi jiwamu, dan anak-anakmu lelaki dan perempuan yang kamu tinggalkan akan mati rebah oleh pedang. Kamu akan melakukan seperti yang kulakukan. Mukamu tidak akan kamu tutupi, dan roti perkabungan tidak akan kamu makan. Kepalamu pakai destar dan kakimu pakai kasut, dan kamu tidak akan meratap atau menangis, tetapi kamu akan hancur lebur dalam hukumanmu, dan kamu akan mengeluh seorang kepada yang lain.
Demikianlah Yeskiel menjadi lambang bagimu. Tepat seperti yang dilakukannya, kamu akan lakukan. Kalau itu sudah terjadi, maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah. Sebagaimana kenikmatan bagi mata Yeskiel, yaitu istrinya sendiri telah direnggut dalam sekejap, demikianlah kenikmatan bait suci Salomo di Yerusalem juga akan mengalami penderitaan sebagai konsekuensi yang sama. Umat Allah akan demikian tercengang dan menunjukkan keheningan dalam kedukaan. Semuanya ini oleh karena dosa mereka. Yeskiel 24 ayat 23. Mereka akan tahu bahwa Allah tidak main-main ketika Dia memerintahkan untuk menjadi semakin serupa dengan firman-Nya dan bukan dengan budaya mereka yang berdosa. Yeskiel setia atas seisi rumahnya untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Akhirnya, kematian istri Yeskiel adalah cara Allah menunjukkan umatnya bahwa benar Dialah Allah. Yeskiel 24 ayat 24. Dia mengendalikan kehidupan dan kematian. Ayub 14 ayat 5, Mazmur 139 ayat 16, Kisah Para Rasul 17 ayat 25 sampai 26. Dia mengendalikan bangsa-bangsa. Mazmur 22 ayat 28. Dia setia pada firman-Nya dan penghukumannya dulu dan sekarang. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Amsal 16 ayatnya yang keempat. Dalam kerendahan hati, Yeskiel menundukkan dirinya pada kehendak Allah. Istrinya tahu bahwasanya dia pun melayani Tuhan dalam kematiannya. Alkitab tidak mencatat satupun keluhan darinya. Orang Kristen melayani Allah sampai misi mereka rampung di bola berputar yang kita sebut sebagai bumi ini. Ketika tujuan ilahi kita di sini selesai, kita mati dan menantikan penyempurnaan kerajaan saat kita bangkit. Demikian jugalah Yeskiel dan istrinya dapat tetap tenang dengan mengetahui fakta bahwasanya mereka akan saling bertemu kembali pada zaman akhir nanti. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.